Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Luar biasa Mbak Dima. Apa kabar para pemirsa? Kali ini kita jumpa lagi dalam acara Nusantara Berkisah. Saya ditemani oleh Bu Lili kali ini. Iya. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih sama-sama Mas Astro. Dan ini kita tadi suasananya baru Mbak Lili. iya. Dan yang paling menarik kita di belakang kita itu
Danau Kenanga UI, dan itu merupakan kebanggaan dari Betul. UI ya. Jadi kita lain dari yang lain, biasanya kita di dalam, karena ini spesial edisi Ramadan, kita coba mengadakan di outdoor di tepi Danau Kenanga. Dan waktunya pun spesial menjelang buka puasa. Sekaligus ngabuburit. Betul. Ini tadi menarik sekali ya lagu dari Mbak Dima. Yang pertama ada perenungan tentang pandemi ya Mas ya. Betul. Jadi wah, itu kita Ramadan ini masih ada pandemi, dan kita harus sama-sama saling menguatkan ya, supaya kita mampu melampauinya sama-sama sebagai bangsa. Jadi Mbak Dima mengingatkan bahwa sebetulnya diri kita ini enggak siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dengan makhluk yang sangat kecil aja kita rentan untuk diserang. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Baik, kita akan melanjutkan omongan. Ini ada Mbak Dima. Mbak Dima, ayo pindah ngobrol di sini Mbak Dima. Selamat sore. Monggo Mbak Dima, silakan pindah di sini. Dan kita juga kedatangan seorang tamu yang istimewa pada sore hari ini, ya, yang akan menemani kita ngobrol dan berbincang sambil menunggu buka puasa, yaitu saya panggil Mas saja ini ya, Mas Dr. Ari Prasetyo. Silakan Mas, Mas Ari. Aduh, ini panggilannya Mas Pras biasanya ya. Mas Pras. Ya, beliau ini adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Yang kebetulan, waalaikumsalam Mas Pras. Monggo. Aduh. Monggo. Waduh, ceria sekali nih Mas Pras hari ini Mas. Harus tetap ceria dong Mas. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Yang penting tetap kita syukuri, tetap kita nikmati, karena ada hikmah di balik apa yang terjadi. Pasti. Gimana kuliah? Lancar? Dikatakan lancar juga lancar, tidak juga tidak, karena memang sudah hampir setahun ini kita di rumah, jadi dan saya lebih memahami ternyata pertemuan langsung itu ternyata tak tergantikan Mas. Wah, itu sangat berharga ya Mas ya. Ada komponen-komponen pemaknaan yang hilang ketika kita itu berhadapan dengan cermin, layar itu, aduh ini apa gitu. Iya, padahal waktu kita kumpul biasa kayaknya nggak kepikir ya, itu hal yang biasa-biasa saja, nggak terasakan, tapi begitu setahun kita nggak berjumpa baru terasa ya. Kita semacam apa? Merindukan sebuah pertemuan langsung. Kerinduan tatap muka. Iya. Tapi yang penting tetap sehat ya Mas Pras. Amin, alhamdulillah. Amin. Mbak Dima, gimana? Tetap semangat ya. Allah, tapi lagunya top banget loh itu. Sudah merefleksikan COVID. Gimana? Baru dibuat ya Mbak ya? Atau iya, belum lama lah kira-kira. Agak dekat Mbak. Iya, kira-kira 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah juga sudah, insya Allah sebentar lagi mau rilis juga, ada singlenya juga bisa dinikmati. Luar biasa ya, karena di saat pandemi ini Mas Sastro, kalau kita mendengarkan lagu-lagu seperti balada ya, seperti yang Mbak Dima nyanyikan, itu menenangkan jiwa betul ya. Wah, lagi sampai puasa. ke hati sampai ke hati itu sampai kalau ke kita hati rasain. ya, Mas, ya, ngeluarin ditagih utang ya. Oke, saya akan ke Mas Pras kali ini. Mas Pras, kita ini kan baru saja memperingati Hari Kartini 21 April kemarin ya. Gimana sih sebetulnya persepsi konsep tentang emansipasi perempuan, terutama dalam konstruksi dan perspektif budaya Jawa, Mas Pras? Karena kebetulan beliau ini adalah Kaprodi ya. Kaprodi. Kebetulan mendapat amanah. Kaprodi untuk sastra Jawa ya. Nah, mungkin bisa share pengalaman tentang konstruksi konsep tentang emansipasi dalam perspektif budaya Jawa itu sendiri. Terima kasih Mas Sastro. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April kemarin, terkait dengan bidang keilmuan kami yang kami geluti, yaitu budaya Jawa, dan terkait dengan Ibu R.A. Kartini ini, kami merasa ada sebuah apa ya? Kami harus mengucapkan terima kasih kepada beliau. Berkat beliau, paradigma tentang budaya dalam hal ini adalah Jawa yang penuh dengan nilai patriarki seperti itu kan, laki-laki sebagai banyaklah jargon-jargon, nanti kita bisa bahas dari unen-unen basa Jawanya yang kayaknya kok ini sangat ada yang mengatakan nggak ada tuh diskriminasi gender dalam Jawa, tapi pada kenyataannya muncul dan itu justru dari orang Jawa. Itulah Mas. Nah, setelah ada gerakan emansipasi wanita Ibu Kartini ini, saya merasa ini sebuah loncatan paradigma, perubahan paradigma. Bangun dong. Ingat dong, kami sederajat kok dengan kalian sebagai wahai para laki-laki seperti itu. Artinya
dengan emansipasi yang digerakkan dimulai oleh Bu R.A. Kartini ini menurut saya memberikan sebuah dampak besar terhadap peradaban, terutama dengan budaya Jawa, Mas. Kira-kira seperti itu. Tapi Mas, kalau kita lihat ya dalam episode sejarah masyarakat Jawa sendiri, sebetulnya kan tradisi patriarki yang disebut patriarki itu kan tidak serta-merta muncul. Karena misalnya abad ke-7 kita punya Ratu Sima, pemimpin perempuan. Abad ke-9 kita punya Pramudawardhani, yang itu juga pemimpin perempuan. Kemudian abad ke-14 awal kita punya Tribuannya Tunggadewi, Dwi Taswari, itu semuanya tokoh-tokoh perempuan hebat. Nah, tapi kenapa kok ada gium yang diinterpretasikan seolah-olah pejoratif? Jangan-jangan kita yang salah menginterpretasikan terhadap itu, Mas, mungkin. Sangat mungkin, Mas. Dan kalau kita bicara tentang sejarah kan ada circle of history gitu kan, berputar aja. Mungkin pada masanya Ratu Sima misalnya ada berjaya di atas gitu kan. Nah, mungkin ada entah karena ego laki-laki atau apa yang ingin berkuasa dan terkutip gitu kan, sehingga semacam ada pengubahan sejarah di situ. Nah, pengubahan bisa dengan sebuah indoktrinasi, dengan bentuk legitimasi dalam bentuk serat-serat misalnya kan, itu sebagai bentuk ini loh, kalian seperti ini. Dan saya curiga ini mungkin juga sangat bias kepentingan dari si pihak pencipta budaya itu sendiri, dalam hal ini laki-laki. Ya, betul. Kalau konsep Jawa itu ada konco wingking gitu ya, Mas. Iya. Itu bagaimana itu, Mas? Apa? Konco wingking gitu. Iya, konco wingking itu. Benar-benar Mbak Lili. Konco wingking, konco teman bisa ditekan pasangan, wingking belakang representasi kepada sesuatu di belakang. Kalau bentuk rumah itu mungkin itu posisinya dapur dalam bentuk dapur dan sumur dan ya segala macam. Artinya ada sebuah ada sebuah paradigma bahwa perempuan itu ditempatkan di situ gitu loh. Di situ artinya ada hak dan kewajiban yang terkait dengan wilayah situ, wilayah wingking itu ya tadi. Ada dapur tadi, dapur apa? Memasak segala macam. Maka itu relate dengan misalnya ungkapan lain apa? Maca, masak, mana? 5M itu ya? 5M itu. 5M, maca, masak, mana? Ini kan wow. Masak oke, bisa memasak, maca berhias gitu kan. Mana gitu kan. Apakah perempuan hanya 3 ini gitu kan ya? Ada satu lagi yang kemarin jadi bahan bukan tertawa tapi ada tambahan yang kaitan dengan mana tadi ada yang M yang keempat, maaf, melumah, Mas. Melumah. Itu mungkin lebih terlentang artinya mungkin bukan jorak atau apa tapi bisa dimaknai terletak ini posisi tangan, Mas. Iya, menengadah tangannya. Ini kan bermakna sekali. Lebih menerima begitu. Ini kan sudah ada bentuk subordinasi tadi seperti ini. Kalau dengan begini kan berbeda dengan seperti ini. Nah, saya melihat melumah itu ini sebetulnya. Oke, menarik sekali. Saya ke Mbak Dima ini, Mbak Dima. Nah, itu apa ya, semacam unen-unen kalau dalam bahasa Jawa. Dalam unen-unen itu ada gium ya, yang muncul dari sebuah konstruksi. Tapi Mbak Dima tadi bisa menciptakan suatu kreasi lagu yang merefleksikan dari situasi sekarang dan itu lahir dari seorang Dima yang perempuan. Nah, misalnya sebetulnya apa yang menjadi pendorong Mbak Dima untuk menjadi seperti ini? Apa Mbak Dima sering terganggu dengan istilah-istilah yang pejoratif terhadap perempuan itu? Iya, nomor satu saya mau berbagi soal lagu tadi dulu, Mas Astro. Sebetulnya kalau saya setiap kali berkarya biasanya yang saya ingat anak, gimana ya cara menyampaikan, seolah-olah saya mau menyampaikan buat anak saya tuh bentuknya dalam bentuk seperti apa sih, kayak gitu. Sebetulnya bahan dasarnya sampai ada karya yang juga bercerita tentang kondisi hari ini, pandemi itu. Kira-kira kalau saya ngadepin anak saya pengen cerita kayak gini, bahwa kan pandemi itu memang ada gitu dan nyata gitu ya. Ancamannya juga ancamannya gitu. Juga ya kayak gitu, Mas Astro. Jadi lagu ini menjadi bagian dari pola komunikasi Mbak Dina gitu ya, menyampaikan pesan kepada anak. Iya, karena kan sekarang anak-anak sekarang nggak bisa digituin. Jadi menyampaikannya dengan cara yang lebih simbolik, Mas. Tidak langsung menghardik tidak memberikan semacam ceramah begitu ya. Kalau lagu biasanya anaknya jadi mengingat ya. Semua lagu Mbak Dima diingat dengan baik. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga ya kan, sekarang anak-anak sekarang wah angle-nya banyak ke banyak hal, tapi biasanya habis saya bikin terus memang kepengen orang yang pertama kali saya perdengarkan biasanya anak, nak bunda ada lagu kayak gini nak gitu. Ini Mas Sastro memang penting sekali ya
perempuan selalu kan terkait dengan posisinya sebagai ibu juga ya. Kalau dikaitkan dengan tadi ya peran ibu dan bagaimana kondisinya saat ini, itu kira-kira relasinya terutama untuk konteks seniman ya seperti Mbak Dima ini bagaimana ya? Iya, biasanya memang sesederhana yang saya lakukan itu sih Mbak, saya berusaha menyerap misalnya saat ini dia kalau nggak ditahan-tahan atau kalau nggak dibatasin waktunya, rata-rata anak sekarang asik nge-game, asik apa gitu ya. Tapi terus saya balance dengan beberapa karya yang mengingatkan sebetulnya nomor satu bukan ke orang lain dulu, tapi ke anak dulu sebetulnya, soal waktu yang berjalan terus misalnya kayak gitu, bahwa soal manfaat dan sebagainya, seberapa manfaat itu di dalam itu harus dipertahankan. Konsep seni yang mendidik ini Mas. dan ini luar biasa karena memang bahasa ibu itu biasanya bahasa rasa Mas Pras ya, sehingga rasa ini ketika diekspresikan menjadi tembang, menjadi lagu, itu bisa menjadi sarana edukasi untuk menyentuh hati anak gitu ya. Dan saya pikir bukan untuk anaknya Mbak Dima doang ini, juga untuk anak-anak Indonesia. Mas Pras, budaya Jawa itu kan sangat syarat dengan soal rasa, yang kemudian dengan manifestasikan dalam tembang. Nah, apakah dalam hal ini juga terkait dengan posisi perempuan dalam tembang atau gimana posisi perempuan dalam konstruksi kesenian di budaya Jawa ini betulnya? Menurut saya itu sangat terkait Mas. Misalnya kita kaitkan bahwa tadi ada 3 komponen, ada ibu, ada anak dan ada seni kan di situ kan. Bagaimana hubungannya? Menurut saya sangat terkait sekali. Dan keempat adalah masalah pendidikan. Misalnya tadi saya menyambung pendapat Mbak Dima, benar sekali bahwa media itu penting sebagai media deliver gitu kan. Sama-sama message-nya sama A gitu kan, tetapi ketika ditembangkan dengan cara lain, dengan dipukul atau kan pasti akan masuknya itu lain gitu kan. Nah, ketika bicara tentang ibu, saya masih ingat sekali ketika ada mungkin masih ingat tak lelo ledung. Waduh. Ayem Mas. Ayem Mas. Tekan hati itu Mas, sampai hati. Iku rasa di situ Mas. Kan katanya boleh lengkapnya Mas? Ya, ini pinter nyanyi loh Mas Pras ini, tak lelo legongnya biar misalnya anak nangis nih gitu kan, mau minta gadget terus nih kan, terus digendong tak lelo ledung, juk menengo ojo pijer nangis. Kan anak wow. Iya. Tenang duluan gitu loh Mas. Daripada dibentak, ayo meneng, awas ora meneng. Trauma Mas. Iya, meneng tapi takut dia. Nah, di situ kan deliver dalam bentuk karya seni gitu kan, yang penuh dengan rasa, itu jadi sebuah sesuatu yang meaningful daripada di message-nya sama tetapi medianya berbeda, hasilnya berbeda. Ya, oke. Dan itu Jawa sangat menghargai proses rasa ini gitu Mas. Nah, kalau itu ditransformasikan dalam konteks kekinian Mas, ini yang suasana milenial ya, ibu-ibu wanita karir dan lain sebagainya, kira-kira terjadi benturan apa enggak Mas dengan nilai-nilai itu? Apa terjadi transformasi, apa benturan kira-kira untuk mengaktualisasikan nilai-nilai itu? Menurut saya tak lekang waktu, artinya nilai budaya dalam hal ini misalnya Jawa gitu kan, misalnya menggunakan bahwa media seni sebagai media transfer knowledge seperti itu, menurut saya untuk masa kekinian itu sangat-sangat masih relevan. Misalnya lah sekarang terkait dengan masalah semua harus empiris, semua harus logika gitu kan, tetapi ternyata logika itu kadang-kadang tak bisa masuk. Secara kognitif ada verba nomina, ada makna semantik pragmatik segala macam. Tapi kalau tidak diungkapkan dengan rasa tadi, dan rasa dibingkai dengan nada-nada gamelan, nada-nada suara pentatonis, itu yang masuk itu bukan verba gitu loh, tetapi rasa, dan di dalam rasa mengandung ada untayan-untayan verba yang bermakna. Iya, jadi ini makna tidak sekedar dipahami tapi dirasakan. Itu luar biasa. Makna di kognisi berbeda dengan makna di afeksi. Ya. Oke. Mbak Dima, ya menarik sekali itu. Mas Dr. Pras sudah menjelaskan bagaimana posisi rasa dan fungsi tembang atau nada untuk membuka dan menghidupkan rasa itu. Mbak Dima, pengalamannya gimana sebagai seniman ya, untuk menciptakan lagu, menyampaikan pesan lewat nada ini dalam proses membuka rasa ini? Ada pengalaman nggak gimana Mbak Dima? Ya, paling pakai mic nah, nanti suaranya hilang kita lapor KPU nanti. Suara perempuan loh penting sekali. Iya. Ya itu Mas Astro
memang tolak keberangkatan saya, maksudnya setiap kali memulai karena saya menganggap gini, enggak setiap anak adalah anak kita, ya, Pertiwi itu adalah kita gitu. Jadi saya mulai dari anak dan harapan saya kalau saya melakukan itu enggak cuma ke anak saya sebetulnya Mas Astro, kami sering ada kunjungan ke desa-desa juga berhubungan sama anak-anak di sana. Lalu saya punya pendapat ketika kita melakukan itu ke anak lain, anak kita juga nanti akan diurus sama orang lain kok gitu kan. Terus kalau ada saya selipkan beberapa kalimat di syair. Misalnya ketika di lagu Cinta itu sujud, contohnya usah menanti pagi saat malam menjelang, semua ada waktunya biiznillah. Ini suaranya bagus sekali. Menyentuh sekali ya. Kalau ikut pemilu menang ini karena suaranya bagus. Pemilu yang dipungut suaranya. Kalau soal tantangan ya Mbak ya, tantangan sebagai seniman perempuan begitu. Nah itu terutama yang dihadapi seniman perempuan saat ini dan juga kondisi milenial ini seperti apa begitu Mbak? Tantangannya apa? Ada semacam apa ya? Kendala-kendala karena begitu, kita perempuan atau bagi seniman perempuan tuh pernah ada Mbak? Ketika saya menempatkan diri bukan sebagai seniman, tapi bahwa saya adalah seorang ibu, saya juga seorang anak, saya seorang istri dan sekaligus saya adalah umat. Saya nggak ketemu tantangan seperti itu Mas Astro. Wah ini yang luar biasa. Karena saya flowing aja, nggak diterima hari ini ya mungkin besok, ya mungkin lusa, ya mungkin cara lain. Jadi Bapak pemikirannya positif ya, selalu ini yang penting Mas, pemikiran positif itu. Di saat banyak sekali kondisi hari ini apa-apa selalu dianggap negatif, maka kita perlu sekali mengembangkan apa itu ya, pikiran positif itu, positive thinking itu penting sekali Mas. Juga ngelihat teman-teman anak-anak sekarang Mas Astro, maaf di usia mereka sekarang saya juga belum kayak gini kan ngomongnya gitu Mas. Gitu. Jadi saya menempatkan dulu saya ngelewatin proses ini, oke mereka juga sedang berproses kok gitu. Jadi nggak pernah ada hambatan kendala karena seniman perempuan jobnya dikurangi misalnya, karena seniman perempuan akhirnya waktu tampilnya dibatasi, nggak pernah ngalami seperti itu? Rasanya sih nggak pernah belum, kayaknya jangan sampai kayaknya nggak sampai segitu kali ya Mas Astro ya, semoga mensikapi dengan menghadapi itu beda. Misalnya menghadapi tantangan bahwa pernah dipersekusi gara-gara perempuan, pernah didiskriminasi gara-gara perempuan. Nah itu kan realitas yang menjadi tantangan. Tapi bahwa itu disikapi secara positif, disikapi secara easy going gitu easy going aja. Akhirnya menjadi nggak dianggap itu tantangan gitu. Tapi secara faktual nggak pernah yang ngadapi yang seperti itu. Enggak sih Mas Astro. Fine aja ya. Oke aja. Oke. Mas Pras, sejauh pengamatan Mas Pras selama ini bagaimana persoalan emansipasi perempuan itu dalam kultur dan tradisi Jawa dalam konteks kekinian? Itu apakah terjadi transformasi baik di bidang makna maupun realitanya atau gimana? Misalnya kita lihat kenyataan saya di lapangan, misalnya kan seringkali ada pembedaan segregasi antara publik dengan domestik gitu kan, dan pada kenyataannya kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali perempuan yang masuk di wilayah publik. Misalnya kalau di Indonesia misalnya presiden pernah Bu Megawati gitu kan, tokoh-tokoh perempuan di era Jokowi ada yang kabinet kemarin ada 8, ada yang kemarin menjadi cuma 5 kan, tapi apapun itu sebuah bentuk bahwa perempuan bisa loh gitu loh. Perempuan bisa loh. Cuman yang menjadi sebuah pertanyaan adalah misalnya ketidakbisaan ini dalam tanda kutip ini karena pihak laki-lakinya atau dari pihak perempuannya. Nah, ketika saya coba perhatikan ternyata dua-duanya, Mas. Oh gitu ya. Ternyata dua-duanya. Jadi masih dua sisi itu ya. Itu, Mas? Kan misalnya selama ini kita kalau misalnya kita ikuti gerakan feminisme misalkan bahwa perempuan menentang bahwa laki-laki sebagai pihak yang salah gitu kan, yang mensubordinatkan perempuan. Memang pada kenyataannya itu nggak bisa dinafikan dengan tadi adanya unen-unen macam-macam, anekdot segala macam itu. Tapi ternyata
bahwa mulai misalnya dengan yang Bu Era Kartini ini dengan emansipasi, ternyata banyak juga wanita perempuan yang tidak dalam tanda kutip menggunakan kesempatan ini untuk misalnya mengapa sih gitu, kenapa sih akhirnya wanita itu di posisi subordinat, itu juga pertanyaan kan gitu. Nah ternyata banyak juga yang mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka para perempuan memasukkan dirinya secara sadar atau tidak sadar dalam wilayah subordinat itu. Wah, menarik. Jadi perempuannya sendiri kadang-kadang rasa nyaman pada posisi yang subordinat itu. Nanti kita kupas, Mas. Ini menarik ini, Mas. Kita akan break dulu ya Mbak Lili ya. Oke, kita kasih ya. kesempatan yang satu ini untuk lewat duluan dan kita akan melanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Ya, kita masih bersama dengan tamu-tamu kita yang luar biasa hari ini. Ya, Mas Pras dan juga Mbak Dima, ya, berkaitan dengan tadi konteksnya perempuan ya, perempuan hari ini begitu, dan semangat Kartini. Apakah nilai-nilai Kartini itu masih menguasai pemikiran kita, masih menjadi jiwa kita, sejauh mana itu terefleksi dalam kehidupan sehari-hari gitu, Mbak Dima? Mungkin saya sih punya keyakinan bahwa sebagian besar itu
sebetulnya masih berjalan kan Mbak, masih ada lah itu, masih terterap di keseharian. Saya punya keyakinan kayak begitu sih Mbak. Jadi terus saja masih jalan ya. Iya. Kalau walaupun dengan lain sudah wujudnya Mbak, tapi tetap wujudnya masih jelas berjalan, berbeda ya. Kemasannya mungkin tidak lagi kita harus sama dengan laki-laki, perjuangannya seperti itu. Karena hari ini nggak bisa ditolak juga kan, memang bergulir kan. Betul. Seperti itu. Tapi juga berkaitan dengan itu Mas Astro, kalau kita lihat ya kondisi perempuan Indonesia saat ini sungguh sudah jauh ya. Presiden saja sudah tadi ya. Presiden perempuan kita punya. Wakil presiden sudah punya, presiden sudah pernah, menteri sudah banyak. Bahkan mungkin terbanyak loh menteri perempuan kita itu di dunia ini. Dan juga yang mewakili internasional ya, baik yang di forum seperti di World Bank, dan sebagainya, kita sudah semua ada wakilnya. Nah, menarik meneruskan perbincangan yang tadi Mas Pras yang terpotong oleh tamu kita tadi. Gimana Mas Pras menafsirkan bahwa keadaan perempuan sekarang ini, meneruskan tadi bahwa subordinasi perempuan itu kadang juga dinikmati oleh perempuan sehingga ini menjadi penyebab. Nah, itu menarik. Apakah Mas Pras ada data-data atau temuan-temuan tentang ini ya, menyebabkan itu? Karena saya laki-laki, jadi saya tidak bisa di posisi perempuan bagaimana sebenarnya. Tetapi saya kadang-kadang mencurigai sebuah pertanyaan, apakah benar mereka menikmati sebetulnya gitu? Atau sebetulnya ada sebuah kekuatan besar yang memaksa mereka, kamu mbok menikmati saja. Itu yang jadi masalah. Artinya sebenarnya penikmatan itu bukan dari dalam dirinya, tetapi dari super ego yang masuk dalam diri dia bahwa aku mau nggak mau harus menikmati, ini sebuah kenyataan. Entah itu namanya takdir kan, dengan embel-embel agama, dengan mitos-mitos yang lain gitu. Jadi saya merasa saya curiga nih, ini perempuan terpaksa menikmati kebahagiaannya karena ada unsur lain di luar dirinya. Super ego yang memaksa dirinya untuk mau nggak mau aku harus menerima itu. Itu masalahnya. Itulah. Makanya barangkali konsep hegemoni misalnya di antara lain itu orang bertindas dijajah tapi menikmati penjajahan itu gitu loh, itu yang sistem hegemonik kan. Dan itu biasanya masuknya lewat bahasa, lewat tafsir biasanya seperti satu kata kunci Jawa, nerimo. Nah seperti itu, nerimo ing tandung misalnya. Padahal kata nerimo itu sebetulnya pengertiannya adalah batas akhir setelah kita berupaya semaksimal mungkin. Gitu, bukan belum apa-apa sudah nerimo. Kalau itu nggak nerimo jenenge, itu jenenge masa bodoh, gitu. Misalnya tafsir seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, Mas Pras tadi menyebut bahwa sebetulnya peluang ini sudah ada, gitu ya. Seperti undang-undang tentang afirmasi untuk caleg, afirmasi bahwa harus 20% dan beberapa hak-hak afirmatif lainnya diberikan kepada perempuan. Tapi sejauh ini gimana realisasinya itu Mas Pras menurut pengamatan selama ini? Apakah afirmasi yang diberikan pada perempuan ini bisa berjalan dengan baik atau ada kendala-kendala sehingga menyebabkan ini tidak bisa berjalan dengan baik? Ya tadi kita ketika menjawab pertanyaan itu kita harus kembali kepada data gitu kan ya. Data konkret, kalau kita bicara masalah sama gitu kan, atau oke lah bukan kata sama tapi setara berarti ada equal, ada kesamaan, baik kesamaan secara kuantitas misalnya kan. Jumlah menteri misalnya 5 banding berapa itu kan sudah ketidaksetaraan sebetulnya Mas. Artinya ada potensi-potensi yang sudah kebuka untuk adanya egaliter, adanya equalitas segala macam, tetapi pada kenyataan di lapangan itu masih belum setara. Artinya pola perjuangan masih jalan terus nih ya. Artinya bahwa kita tidak menerima dalam arti nerimo itu, tapi tetap harus secara kukuh ya on the track untuk berjuang. Karena data-data di pemilu misalnya untuk caleg aja yang bisa memenuhi kuota 30% dari perempuan misalnya, itu ya belum sepenuhnya ternyata bisa itu. Terus kemudian seandainya ada yang memenuhi 30% kuota perempuan, positioning mereka belum tentu berada pada yang posisi strategi nomor atas lah biasanya, atau ada posisi yang yang seimbang gitu loh. Nah itu juga kendali, memang ini harus menjadi bukan keprihatinan sih, perjuangan kita bersama. Tapi yang menarik Mas Pras, di tengah ketertekanan, di tengah himpitan, sosok Kartini tidak menyerah loh. Jadi
barrier-barrier yang ada di dia tidak membuat Kartini larut dan menikmati barrier itu, tapi justru menjadi sumber inspirasi kreatif untuk melakukan perlawanan. Kira-kira apa yang menyebabkan Kartini bisa seperti ini ya Mas? Dia bisa apa ya, merojol saka saiki ayaan gitu. Iya, kelemahan tapi dijadikan semacam peluang. Jadi sumber kreativitas itu. Ini yang perlu kita gali lebih lanjut sebetulnya. Kalau kita mencoba melihat secara genealogi gitu kan, dari yang bahwa sebuah sikap itu pasti dipengaruhi oleh sebuah sistem yang lain gitu kan. Saya belum menemukan di atasnya mungkin apakah itu terkait dengan nenek moyang atau apa yang secara internalisasi masuk dalam konsep beliau tentang konsep apa itu emansipasi. Karena pada masanya menurut saya sebuah anomali sebetulnya. Di era yang katanya perempuan seperti itu kok ini muncul satu. Dan dalam sistem sosial yang sangat berat loh Mas, berat loh. Kuasa patriarki begitu dominan. Sampai katakanlah melihat dari si ibunya yang Muria misalnya. Sampai dia sendiri juga bagian dari pelanggengan atas si konstruksi sosial laki-laki itu. Artinya perempuan tidak menghadapi perempuan pada laki-laki saja. Tapi sistem toxic sosial femininity-nya itu perempuan juga ternyata berat Mas. Betul. Tapi sehingga kalau tadi menyinggung pertanyaan Mas Sastro, mungkin di sini izin Tuhan. Mau nggak mau saya larinya ke makrokosmos, ke jagat gede gitu kan. Nah, kalau izin Tuhan kita sudah berhenti berbicara. Tapi saya akan bicara lebih dalam lagi karena misalnya waktu Kartini dikasih tawaran untuk belajar ke Belanda misalnya dan lain sebagainya, kan itu diberikan ke orang lain, dia nerima, tetapi nerimonya dia itu pakai bargaining. Ya wes, aku gak sekolah ning kono gak apa-apa atas nama takdirku sebagai perempuan, tapi boleh gak diizinkan aku mendirikan lembaga pendidikan. Ini yang saya maksud ide kreatif itu Mas. Jadi dia mentransformasikan tekanan untuk mencari solusi alternatif melawan tekanan itu dengan cara yang soft. Gitu. Nah, itu satu penghormatan saya kepada ada jenius Ibu Kartini. Dan ketika saya coba baca lagi, mungkin ini kepengaruh oleh kakaknya, yaitu Mas Panji Sorokartono. Urip tanpa bondo, digdaya tanpa aji, itu loh. Menang tanpa ngasorake. Ketika saat itu hegemoni kuasa laki-laki sangat dominan, lalu Kartini mendobrak. Saya khawatir chaos Mas. Itu makanya ngeluruk tanpa bolo itu dengan ngalah. Menang tanpa ngasorake. Dia itu menang tapi nggak perlu ada orang-orang yang merasa karena ada defense mekanisme yang entah itu arogansi laki-laki kan. Pada masanya wah itu berat loh Mas. Dan menarik sekali itu Mas Sastro, kalau saya juga baru mengetahui kalau Kartini itu menulis selama ini untuk media massa itu menggunakan nama ayahnya, jadi supaya bisa masuk pemikirannya. Jadi yang penting tidak masalah bahwa namanya bukan yang ditulis, yang tertera di dalam media massa, tapi nama ayahnya ya. Saya memahami itu bagian dari gerilya kultural yang dilakukan oleh Kartini. Jadi dia bergerilya, oke aku nggak eksis nggak apa-apa, tapi gagasanku masuk dari situ. Dia tersembunyi untuk mensiasati jepitan-jepitan, lipatan-lipatan, tekanan-tekanan. Oke. Aku secara eksistensi aku gak muncul, tapi gagasanku aku munculkan dulu. Itu kan gerilyawan betul itu Mas. Dan saya mau mengeksplorasi lebih lanjut ini Mas Pras. Karena Kartini ini juga pemahaman keislamannya juga beda Mas. Dia tidak tunduk pada tafsir-tafsir agama yang yang konservatif, yang apa gitu. Dan itu beliau belajar dari Kiai Soleh Darat. Dan konon beliau kenal dan tahu dengan Kiai Soleh Darat itu ketika dia mendatangi pengajian yang dihadiri oleh laki-laki semua, oleh Adipati Demak. Nah, dia di balik tabir mendengarkan ceramah dari Kiai Soleh Darat, dari dia tertarik terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat, dan dengan keberanian dia menghubungi Kiai Soleh Darat, sehingga dia menyatakan diri, aku mau ngaji dan nyantri pada Kiai Soleh Darat. Ini luar biasa Mas, dalam situasi ketertekanan seperti itu. Nah, kalau dalam teori-teori kebudayaan atau sosiologi, agen dan aktor seperti ini kira-kira bagaimana Mas bisa dijelaskan bahwa seorang
aktor bisa melampaui zamannya itu untuk melakukan itu. Ya itu tadi kembali kepada kalau kita lihat genealoginya gitu kan. Kok bisa gitu loh. Yeah. Dan usianya masih 16 tahun ketika Kartini itu mulai menulis ya. Artinya kan masih sangat belia. Kalau ini tidak digerakkan oleh sebuah sistem besar dalam hal ini jagat gede misalnya kan ada ketuhanan, saya kira nggak akan bisa bergerak. Pada masanya bukan lagi minoritas Mas. Iya, triple minority. Iya. Triple minority. Dia melawan kekuasaan besar Mas. Bukan subordinat lagi, tapi subordinat. Iya. Dan yang menarik lagi, Kiai Soleh Darat sangat apresiatif terhadap apa yang dilakukan Kartini, sehingga memberikan buku karya beliau Tafsir Faidur Rahman itu kepada Kartini sebagai kenang-kenangan untuk dibaca. Itu benar memang ini sudah takdir, jalan Tuhan, tapi prosesnya ini yang menarik, yang perlu kita ikuti. Ya kalau semuanya sih mesti jalan Tuhan, tapi kita bisa belajar dari proses yang ditempuh oleh Kartini ini, saya pikir. Bahwa seberat apapun tekanan, kalau manusia itu kreatif dan punya tekad, itu bisa disiasati. Mungkin ini kata kunci yang untuk kita dalam dan konteks ini. saya juga menggarisbawahi yang tadi sampaikan Panjenengan tentang gerilya budaya tadi loh Mas. Ini sebuah strategi yang kalau dia masih dikuasai oleh sebuah ego gitu kan, ini adalah aku, adalah punya aku, sehingga tulisanku harus ditulis oleh aku. Kalau sekarang kan ada haki, ada eksistensinya untuk iya. melawan. Iya, karena bernilai nominal ya ada blogger FTE. atau vlogger itu apalagi Iya. ya. Kalau di kami ada FTE, ada BKD yang itu bernilai gitu kan, tapi beliau sama sekali saya nggak perlu itu gitu loh. Saya yang penting adalah ide aku masuk ke masyarakat, titik, terserah gitu. Itu jadi, menurut saya sebuah tadi benar strategi gerilya kebudayaan di situ. Dan kalau itu tidak dimulai dengan Roso dan Legowo tadi nggak akan bisa. Nggak akan bisa, betul. Kita banyak belajar dari Kartini. Kelihatannya sederhana, tapi begitu kita kupas dalam lipatan, ternyata ada banyak makna dan mutiara. Antara lain yaitu tadi bahwa berjuang mengatasi tekanan itu pertama harus mepes ego. Jadi mengalahkan diri sendiri untuk bisa tidak karena sekarang ini penyakitnya di situ Mas, mentang-mentang berjuang, mentang-mentang dobrak itu harus eksis, apalagi di era post-truth seperti sekarang ini. Oke, kita Mbak Dima, tadi kan syairnya menarik. Gimana kalau Mbak Dima menyanyikannya dengan iringan alat musik. Siap. Supaya kita bisa menikmati lebih enak terima kasih. Merenungkan lebih dalam. Monggo. Apalagi suaranya Mbak Dima ini kan merdu, mengalun. Terima kasih Mbak. Saya nggak berani mengatakan lembut, tak kayak demit. Iya. Jadi Mas Pras, jadi menurut saya dalam perspektif kajian budaya Jawa, fenomena Kartini ini menarik saya pikir untuk dikaji dan didalami lebih lanjut, karena ada fenomena budaya yang anomali di situ. Tidak pernah usang ya Mas ya. Jadi pemikiran Kartini itu karena dalam konteksnya itu sendiri sangat menantang gitu ya. Tidak. Dan bagaimana dia bisa mensosialisasikan Al-Quran, membahasakan Al-Quran tidak dengan bahasa yang legal formal, tapi dengan bahasa kultural. Habis gelap terbitlah terang, itu kan bahasa dari minat dulu mati ilan nur, yang spirit Al-Quran. Dia Quran menyatakan bahwa sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk minat dulu mati ilan nur, sebagai transformasi dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Habis gelap terbitlah terang, ini kan bahasa yang sangat kultural banget, itu dari bahasa yang sangat Qurani gitu. Oke, Mbak Dima sudah siapkah? Insya Allah. Okay. Kita simak kali ini penampilan Dima Miranda. Cinta itu ibu, dekat saat dia mendekat, dekat. Cinta itu sejuk, lalai segala dunia, lalai hingga terasa dia nyata.
usah menanti pagi saat malam menjelang, semua ada waktunya. Cinta itu ibu, dekat saat dia mendekat, dekat. Cinta itu sujud, lalai segala dunia, lalai hingga terasa dia nyata. Usah menanti pagi saat malam menjelang, semua ada waktunya. Usah menanti pagi saat malam menjelang, semua ada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dima. Terima Silakan kasih, duduk Mbak ke sini Dima. lagi, kita ngobrol lagi. Aduh, asik banget ini mulanya. Iya. Saya tertarik dengan syairnya. Semua ada waktunya. Biiznillah. Nah, gimana ini? Ini tasawuf banget loh perasaan saya syair ini. Gimana Mbak Dima? Sejarah atau inspirasi dari lagu ini sebetulnya? Awalnya saya kan suka ke beberapa daerah, yang paling sering itu ke daerah Majalengka. Lalu di sana ada kawan-kawan dari Rumah Tuli, Jatiwangi, juga ada teman-teman difabilitas. Oh, difabel ya, teman-teman difabel. Lalu ada beberapa yang cerita ke saya memang orang tuanya tidak menginginkan Dia kehadiran lahir. mereka. Lalu yang saya lakukan adalah dengan lagu ini nggak boleh membenci orang tuanya, gitu. Karena cinta itu ya ibu itu, walaupun gimana keberadaan ibunya itu tanggung jawab dia sendiri, tapi bahwa kita sebagai anak, karena nggak ada yang nggak sempurna ciptaan, semua ciptaan Tuhan kan semuanya sempurna Mas untuk saya. Gitu. Jadi inspirasi lagu ini untuk mereka-mereka yang saya belum pernah ketemu sama orang tuanya, tapi curhatan mereka tuh seperti itu gitu. Maksudnya curhatan anaknya Pak? Anak-anak Jadi difabel ini karena diperlakukan yang tidak baik oleh ibunya sehingga ada rasa dendam, buruk sangka gitu ya. Karena juga memang bukan hal yang mudah. Mungkin kadang-kadang kita rasa sayang kita bikin kita lebih marah atau melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi saya tetap menanamkan ke mereka tetap cinta ke orang tua. Luar biasa ya. Iya, lagunya tentang itu. Wah, menarik ini Mas Pras. Gimana? Ini Mbak Dima memberikan suatu potret kecil, serpian dari kenyataan hidup, bahwa ada sikap seorang ibu yang kita nggak tahu, entah karena tuntutan kehidupan, entah karena apa sehingga bersikap seperti itu terhadap anaknya. Apakah ini
bagian dari emansipasi atau emansipasi yang distorsi atau gimana nih Mas? Seperti ini kira-kira. Iya. Padahal ini jadi bingung kita. Perempuan manusia, manusia kan juga ada manusiawi gitu kan, ada salah dan hilaf kan di situ kan. Kalau semuanya perempuan baik semua, laki-laki baik semua, perempuan jahat semua, laki-laki jahat semua, jadi tidak akan seperti itu kan. Ya mungkin ya ada semacam distorsi, bisa juga ada semacam anomali gitu kan. Paling tidak itu sebagai sebuah ayat yang harus kita baca. Ya kesempurnaan adalah ketidaksempurnaan itu kan. Artinya bahwa persoalan kekhilafan, persoalan kesalahan itu nggak ada hubungannya dengan seks laki-laki atau perempuan. Tidak ada bedanya dengan jenis kelamin. Tidak ada bedanya dengan posisi seseorang itu. Artinya, siapapun bisa mengalami itu dan merasakan itu. Jadi kalau dijudge bahwa wah perempuan itu memang karena terlalu emosional, terlalu sehingga akhirnya tidak bisa sabar terhadap anak, bersikap gitu. Itu tidak bisa. Intinya karena intinya semua orang bisa mengalami hal serupa. Justru kita sering membayangkan tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang ibu misalnya. Tapi ketika ada perempuan yang bersikap begitu bukan berarti terminologi ini jadi hilang. Bisa jadi ya Mas ya, ketika perempuan itu dihadapkan pada kesulitan misalnya kondisi yang tidak sempurna tadi, baik itu nanti anaknya maupun tekanan untuk perempuan itu sendiri. Jadi mungkin tekanan sosial itu juga menyempitkan pemikirannya lama-lama begitu. Jadi mereka itu jadi semacam berupaya untuk seperti mencari kambing hitam itu tadi ya. Jadi anaknya lah yang disalahkan. Ingat satu kasus Mbak Lili yang mungkin tuh bisa menggambarkan masalah ini. Misalnya satu kasus kemarin ada ibu yang meracuni anaknya lalu beliau bunuh diri. Apakah yang salah ibunya? Tar dulu. Betul. Kita lihat ada situasi lain di situ. Kenapa sampai ibu memaksakan bunuh diri dan membunuh gitu kan? Ada sistem lain mungkin masalah. Laki-laki jadi, juga itu bukan faktor yang berdiri sendiri. Jadi mungkin ada situasi sosial, situasi kondisi psikologis, kondisi ekonomi yang itu menjerat dan mengikat. Maka Nabi pernah mengingatkan ketika ada seseorang yang mengalami penderitaan, itu jangan salahkan dia, tapi salahkan tetangganya yang tidak peduli pada dia. Misalnya yang seperti itu. Betul Mas Pras mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan tidak bisa dilihat faktor tunggal. Ada beberapa hal yang melingkupi kesalahan itu yang membuat manusia menjadi khilaf dan bertindak dan bersikap menjadi tindakan kejahatan. Menarik sekali. Mas Pras terima kasih loh sudah menemani kita ngobrol kali ini. Mbak Dima nanti nyanyi lagi ya. Kita nanti akan gantian memanggil narasumber yang juga menarik untuk kita perbincangkan mengenai soal perempuan ini dan emansipasi. Ilmunya banyak banget Mas Pras sudah dibagi dengan Boleh kita. Boleh nitip satu pesan Mas? Silakan. Mumpung ini ada sebuah media yang jarang-jarang gitu kan. Saya termasuk yang concern dengan masalah kesetaraan gender ini gitu kan, karena saya dibangun dari budaya yang seperti itu kan. Dan ternyata ketika data-data yang saya terima dan saya alami dan yang masuk ke saya sendiri, itu ternyata mohon maaf nyun sewu banyak terjadi laki-laki yang memang tidak menghargai perempuan. Banyak sekali dengan bertudung agama, dengan bertudung nilai, mitos patriarki segala macam. Dan pesan saya pada hari ini adalah yuk teman-teman laki-laki, tolong hargai perempuan. Kita itu setara. Satu sisi seperti itu. Nah di sisi lain di pihak perempuan juga tolong jadikan perempuan yang mampu. Nah, apa itu mampu? Misalnya satu, perempuan yang mandiri. Kenapa akhirnya sekarang terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan misalnya kan? Karena mereka tidak mampu secara kemandirian gitu kan. Nah yuk, Kartini telah memberikan sebuah ruang, sebuah kesempatan. Yuk kita ambil itu. Laki-laki menghormati, mengubah paradigma, perempuan juga mengubah paradigma. Yuk kita bareng-bareng seperti itu. Kira-kira demikian Mas. Jadi kedua belah pihak harus saling mendekat. Harus sama-sama. Laki-lakinya juga kudu legowo, perempuannya juga harus berani untuk melakukan suatu perebutan ruang publik untuk mereka dengan peningkatan kualitas diri, dengan meningkatkan kemampuan untuk merebut akses dan memanfaatkan akses yang sudah diberikan. Baik Mas Pras, terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali Mas Astro, Mbak Dima, atas kesempatannya. Mbak Dima nanti nyanyi lagi ya. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan obrolan Nusantara Berkisah setelah yang satu ini.
kantor di tengah COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu. Ya, membahas soal perempuan ya Mas ya. Mengingat Ibu Kartini juga, kita coba ya membayangkan sekiranya nggak ada Ibu Kartini begitu ya, pemikirannya itu kayak apa ya perempuan Indonesia sekarang ini ya Mas? Ya mungkin akan ada Kartini yang lain yang muncul Apalagi, dengan gagasan-gagasan seperti betul. itu, karena setiap zaman mungkin akan melahirkan suatu pahlawan atau suatu hero untuk mendobrak kejumutan. Gitu. Ya, dan selain Kartini kita juga kan kenal ya Mas ya, ada beberapa lagi pahlawan-pahlawan ya seperti wanita hebat yang ada di Nusantara, seperti Dewi Kartika, ya Dewi Sartika yang di Jawa Barat. Ya artinya mereka punya paradigma bagaimana merubah perempuan itu menjadi subjek lah ya. Gitu. Dan berkaitan dengan masa digital ini Mas, apakah ada kita bisa melihat ya, ada rumpang-rumpang bagaimana perempuan mencoba mengaktualisasikan dirinya di dunia digital itu. Ya, jadi dunia digital kan tanpa batas, itu juga bisa menjadi sarana perempuan untuk menampilkan eksistensi dirinya, gagasannya gitu. Meskipun di sisi lain juga itu bisa menjadi sarana untuk makin membuat perempuan terrepresi dan lain sebagainya. Itu karena dunia medsos ini kan dunia yang tanpa sekat, Pak. Semua orang bisa berkontestasi di situ. Betul itu Mas. Ya. Makanya kadang-kadang juga ada yang perempuan yang akhirnya terjerumus juga ke hal-hal yang sifatnya karena jadi keterbelakang lagi begitu ya. Kembali lagi ke seperti masa lalu lagi begitu ya. Mestinya dengan medsos ini perempuan bisa tampil untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan karyanya, menunjukkan itu penting sekali ya. Nah, kita akan panggil kali ini tamu kita yang juga sangat istimewa, yaitu yang akan kita ajak berbincang-bincang untuk membedah emansipasi perempuan Indonesia untuk kemajuan bangsa. Kita sambut kali ini Ibu Dr. Nur Rofiah. Monggo, Ibu. Monggo, Ibu. Nah, terima kasih. Silakan, Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Astro. Puasanya masih seger ya? Ini udah gede. Masih tetap ngajar ya? Insya Allah. Ngajar daring terus ya Bu ya? Online. Online. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Ibu, kita juga akan panggil kali ini tamu istimewa kita, yaitu Mas Hari Hadi Putra. Nah,
Moga Mas Hari. Mas Hari ini dari Kedai Ide Pancasila. Waalaikumsalam. Waduh. Ya, sehat ya Mas Hari ya. Waduh, gimana Kedai Pancasila? Tetap buka ya di puasa ya? Buka. Iya, menu berbuka ada. Menarik ini namanya Kedai Ide Pancasila. Ini kedai yang tetap buka di hari puasa ini, Kedai Pancasila ini. Itu ceritanya gimana Mas Hari pakai namanya kedai gitu? Itu spiritnya apa itu? Ya berangkatnya dari kebutuhan teman-teman anak muda. Ruang-ruang membutuhkan ruang aktualisasi. Jadi di era pandemi ini kan kita sangat dibatasin persoalan gerak, persoalan ketemu. Nah, Kedai Ide Pancasila ini memberikan gitu ruang-ruang teman-teman anak muda di Kota Tangerang Selatan untuk ada yang bertani, ada yang berkebun, gitu ya? Ada yang membesarkan ikan. Oh, jadi ini tempat pergumulan anak-anak kreatif. Nah, luar biasa. Komunitas ya. Komunitas. Jadi tidak sekedar ngobrol. Jadi bukan warung aja ini. Oke, nanti kita perdalam Mas. Menarik ini soalnya. Saya kembali ke Bu Nur Rofiah dulu, Bu. Salah satu barrier terhadap emansipasi perempuan itu kan legitimasi agama. Agama sering dijadikan alasan bahwa perempuan harus inilah, harus itulah, menjadi inilah, tidak boleh itu. Sebetulnya dalam perspektif ajaran Islam itu sebetulnya gimana sih positioning perempuan itu yang gitu. Ini pertanyaan yang sangat intinya inti ya Mas. Dari menjadi muslimah kok hidup di sistem patriarki. Karena justru kalau kita melihat Islam itu kan datang di satu tempat ya, dan itu bagian dari sejarah panjang manusia secara umum, juga dia terikat atau terpengaruh juga lah dengan lingkungannya. Dan kalau kita lihat sejarah peradaban manusia itu kan termasuk peradaban-peradaban besar dunia ya, Romawi, Yunani, berabad-abad sebelum Islam datang, selama Islam datang dan berabad-abad setelahnya, itu kan diwarnai dengan tindakan yang tidak beradab pada perempuan. Jadi penistaan terhadap kemanusiaan perempuan. Bagaimana misalnya, karena ini akan berpengaruh sekali pada cara merespon ajaran Islam, bagaimana Islam kemudian melakukan gerakan revolusioner kesadaran tentang kemanusiaan perempuan. Jadi di mana-mana secara berabad-abad itu, selama berabad-abad, perempuan itu diyakini milik mutlaknya laki-laki. Oke, apapun bentuk peradabannya selalu itu ya, baik, pada umumnya begitu. Baik Romawi, ya, itu. Termasuk Eropa. Jadi milik mutlaknya laki-laki itu pertama ayah, nanti suami, setelah itu diwariskan pada anak atau kerabat laki-laki. Dan itu artinya memiliki secara mutlak adalah boleh mengeksploitasi. Karena hak miliknya. Karena milik gitu, dan boleh menjual, menghadiahkan dan lain sebagainya. Jadi kayak ternak saja Mas, dia dikurung kemudian dijual bisa dan lain sebagainya. Betul-betul jadi objek ya Bu? Benar-benar objek dan benar-benar seperti benda gitu. Sehingga kemanusiaan perempuan di berbagai peradaban itu dinistakan banget. Misalnya di Jazirah Arabia sendiri kan ada tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Menjadikan perempuan sebagai warisan. Karena aib, dianggap aib. Ya, dianggap aib. Kemudian di India ada sati. Sati itu kan si istri diminta mengubur diri, membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami. Lalu di Eropa itu baru awal abad 19 Inggris ya, membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri. Oh ya? Iya, nah kan baru tahu. Kan pada abad itu mulai kesadaran tentang kemanusiaan tumbuh, termasuk kemanusiaan perempuan ya. Tapi mari lihat apa yang terjadi di Jazirah Arabia abad 7 itu, karena kita akan melihat banget betapa revolusionernya gerakan kesadaran tentang kemanusiaan perempuan. Pertama misalnya ya, Islam itu kan menegaskan bahwa perempuan itu manusia.
pada abad 7 Masehi loh, di mana perempuan masih diwariskan itu. Menjadi punya hak waris. Menjadi dia punya hak waris dan bisa mewariskan. Itu dari objek lalu dapat langsung 50% Mas. Separuh dari laki-laki, sedangkan luar biasa kan karena kuota perempuan di parlemen di hari ini saja 30% kan. Nah, itu pun dengan perjuangan ya Mas ya. Dan itu 50% dan ada juga di dalam Al-Qur'an yang laki-laki dan perempuan itu dapat sama persis. Itu ayah dan ibu yang anaknya meninggal punya anak itu sama-sama 1/6 ayah dan ibu, itu artinya laki-laki dan perempuan. Dan ketika perempuan meninggal itu hartanya tetap harta dia, sehingga harus dibagikan kepada ahli waris yang terhubung dengan dirinya. Jadi Islam abad 7 Masehi itu sudah mengakui hak milik perempuan atas harta. Bayangkan loh, dari menjadi harta lalu bisa memiliki harta. Itu kan dahsyat sekali. Jadi bukan jumlah 50%-nya itu. Bukan itu, tapi ada proses. Nah, itu hanya bisa ditangkap Mas Asro memang kalau Islam difahami sebagai sebuah sistem, artinya satu ayat berhubungan dengan ayat lain, satu ajaran berhubungan dengan ajaran lain. Yang kedua adalah kalau ajaran Islam itu dipandang sebagai proses pemanusiaan manusia, termasuk manusia perempuan. Ya, ini poinnya di situ. Bagaimana manusia perempuan dianggap menjadi manusia itu oleh Islam abad ke-7. Awalnya kan tidak boleh punya apa-apa, jangan kan memiliki. Dia hak milik. Saya ke Mas Heri nih. Nah, di kedai Pancasila bagaimana nih posisi teman-teman perempuan? Apakah ini ada perbedaan atau mereka juga dihargai haknya sebagai suatu bagian sesama manusia untuk melakukan aktivitas dan menjalankan hak-haknya itu? Kalau di kedai ide Pancasila, teman-teman perempuan diberikan ruang aktualisasi, Mas. Itu juga ada bentuknya, dia mengajar mengaji di warga sekitar, di kampung Setu itu, muslimah mengajar adik-adik mengaji sehabis asar sampai sebelum maghrib. Nah, dilanjut lagi santri laki-lakinya habis maghrib sampai isya. Jadi ada 2 pengajian gitu. Pengajian perempuan didulukan ya. Iya, perempuan. Jadwalnya asar sampai maghrib kan. Nah, baru jadi yang di depan malah yang perempuan dulu. Terus untuk aktivitas yang lain seperti kayak beternak, kayak itu juga teman-teman perempuan banyak dilibatkan di situ juga ya. Cukup lumayan. Gitu. Ini apa? Selain kita ada pertanian itu kan kita juga berniaga, Mas. Kalau laki-laki kita siapkan bengkel Vespa di daerah Pesanggerahan, itu masih tergabung dalam kedai ide Pancasila. Jadi suatu hal-hal yang baik ada di kedai ide Pancasila. Jadi pepatah Gus Dur ya, apapun latar belakangnya, apapun gendernya ya melakukan hal baik ya itu melakukan agama lah. Luar biasa. Ini menarik. Jadi agama bukan dari sekat-sekat itu, nama-nama agama itu, tapi asalkan baik yang dilakukannya itulah ya namanya. Demikian juga jenis kelamin bukan menjadi penghambat untuk melakukan aktivitas. Wah ini. Oke, kembali Bu Nur Rafiah. Nah, lalu kira-kira kenapa ya Bu ya Islam yang dahsyat begitu bisa menjadi ya dalam tanda petik terdistorsi pemahamannya terhadap perempuan seperti itu. Sebetulnya ada banyak faktor ya Mas ya. Pertama Islam itu hadir di Jazirah Arabia. Ini masyarakat yang antara lain punya bahasa sangat bias gender banget. Bahasa Arab itu kan bahasa yang digerakkan oleh cara pandang laki-laki dan perempuan. Jadi ada mudzakkar, ada muannas, laki-laki dan perempuan. Jadi dari segi bahasa saja sudah seperti itu, sehingga kalau kita tidak menyadari karakteristik bahasa Arab, maka pemahaman secara tekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam itu kecenderungannya adalah bias gender. Kalau kita tidak menyadari, karena ada konstruk bahasa budaya yang itu dilestarikan di dalam bahasa.
mudzakkar muannas itu Mas. Jadi kalau mau ngomong bahasa Arab itu enggak mungkin tanpa ada tahu konsep mudzakkar muannas atau laki-laki perempuan. Dan itu tidak hanya bahasa Arab doang loh Mbak. Di tapi juga yang seketat bahasa Arab ini ya sampai kayak kalau dalam bahasa Jawa itu kan kelas sosial nih mempengaruhi cara kita berbahasa. Betul. Kalau bahasa Arab itu gender gitu loh. Sehingga sampai yang bukan manusia atau hewan yang punya alat kelamin pun ada gendernya. Meja sampai kan ada. Nah itu yang menarik sebenarnya aturan-aturan di dalam bahasa Arab itu yang kalau dirinci itu sangat biasa sekali. Saya kasih satu contoh Misalnya seluruh ada grup perempuan berapapun jumlahnya itu secara teori seluruh penduduk bumi misalnya tinggal perempuan semua nih. Ada Mas Astro satu di situ. Itu jadi laki-laki semua Mas dalam bahasa Arab. Oh iya ya. Kan jadi hum ya. Iya jadi hum jadi antum gitu. Itu artinya satu laki-laki itu lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan. Nah Islam mengubah itu. Karena di dalam Islam itu siapapun yang bertakwa, komitmen tauhidnya itu paling melahirkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Itulah yang bertakwa. Artinya satu perempuan yang bertakwa lebih mulia dari berapapun jumlah laki-laki yang tidak bertakwa. Satu laki-laki yang bertakwa lebih mulia dari berapapun jumlah perempuan yang tidak bertakwa, tapi bukan karena laki-laki. Jenis kelaminnya. Iya karena gitu. Jenis Jadi, kelaminnya. makanya ketika Mas Hadi tadi mengatakan tidak pandang agama yang penting itu sebetulnya kan sangat sesuai sekali karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya artinya siapapun yang menjadi diri yang terbaik sehingga bisa menjadi anugerah bagi diri dan sekitarnya secara maksimal, dialah sebaik-baik manusia. Maka laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu didorong untuk berproses menjadi diri yang terbaik agar bisa menjadi anugerah seluas-luasnya. Jadi nggak peduli jenis kelamin, nggak peduli, nggak relevan. Niat berbuat baiknya itu dan itu aktualisasi diri itu sendiri. Luar biasa nih. Mas Hari, nih sudah dikasih pintu oleh Bu Rofiah nih, nggak usah ragu-ragu untuk membedakan laki perempuan kegiatan. Nah, saya ingin pengalaman dari teman-teman di kedai Hidup Pancasila ini, gimana untuk merealisasikan? Kok saya tertariknya sama ini Mas, tadi gimana? Ada yang memelihara ikan, terus berkebun, bercocok tanam. Ini kan saat pandemi gini ya, kita butuh sekali tuh makanan sehat, terus juga suplai gizi yang cukup. Nah ini bagaimana ini dengan yang dijual kedai ini apa nih? Iya hasil perkebunan kita itu kita jual langsung. Ada segmen yang berniaga namanya Juta Pala. Juta Pala itu singkatan Mas dan Mbak Lili. 1 juta pahala. Jadi selain kita mau ini memenuhi gizi, memenuhi pahala juga. Biar kita ada hubungan sosialnya ada. Jadi kalau digambarin struktur di kedai Pancasila itu seperti apa sih Mas? Misalnya ada pengurus yang menjalankan tugas sehari-hari, ada atau gimana itu? Atau untuk masuk ke situ harus seperti apa gitu? Dari mengelola berbagai macam kegiatan yang beragam itu gimana Mas? Jadi ini kan sudah berjalan hampir 1 tahun. Memang ini berdasarkan kemampuan Mas. Awalnya kemampuan, tapi dari kemampuan itulah yang ngebina. Karena memang tujuan awal kedai Hidup Pancasila itu memperdayakan. Jadi yang belum bisa sampai bisa, yang bisa memperdayakan. Jadi siapapun, latar belakangnya apapun, agamanya apapun, monggo gitu. Jadi berbicara kedai Hidup Pancasila kan tidak terlepas dari bangsa kita yang majemuk gitu, yang bineka. Lalu langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan emansipasi perempuan itu gimana di Hidup Pancasila? Karena kedai Hidup Pancasila bergeraknya sosial Mas. Saya teringat jadi Menteri Sosial di Kabinet Syahrir itu kalau nggak salah perempuan, Maria Ulfa. Jadi kita bukan hanya mengakui ada founding father, tapi ada founding mother juga. Iya, itu saya juga nggak setuju founding father itu Mas. Mestinya founding parents. Nah kalau founding parents itu lebih fair. Dua-duanya ya adil ya Mas. Dua-duanya masa ada. founding father. Nah, ini kembali ke Bu Rofiah. Ternyata banyak juga loh istilah-istilah yang via gender gitu. Ya Bu, gitu tidak ada. Nah, gimana? Jadi menarik untuk melihat analisis Nasr Hamid Abu Zaid ya dari Mesir itu. Dia mengatakan begini.
Begitu ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab, meskipun tadi Mas Sastro misalnya membandingkan di Inggris itu kan ada juga gender ya, tapi tidak seketat di Arab. Nah di Inggris misalnya memang ini merefleksikan banget ya perjalanan peradaban itu di mana yang disebut manusia itu hanya laki-laki. Nah itu ada jejaknya dalam bahasa. Misalnya kata man itu kan bisa berarti laki-laki, tapi sering juga digunakan untuk manusia, gitu. Secara umum kan, sehingga mungkin berabad-abad lamanya laki-laki itu identik dengan manusia. Nah dalam bahasa Arab juga ada rojulun itu punya arti laki-laki, tapi juga punya arti orang. Maka juga bisa jadi sama gitu. Cuma perkembangan kesadaran gender itu mengubah istilah-istilah yang terjadi di Inggris. Misalnya chairman itu diganti dengan chairperson. Nah, kameraman kemudian diganti dengan kamera person. Nah yang begitu itu agak sulit di bahasa Arab, kata Nasr Hamid. Saking ketatnya sehingga susah membuat kata yang netral. Iya kayak funding fathers. Iya parents misalnya gitu. Bahkan ya Maha Suci Allah dari berjenis kelamin. Lafaz Allah dalam bahasa Arab kan mudzakkar, laki-laki gitu. Nah ini mungkin menunjukkan betapa tantangan ya dari setiap masyarakat itu berbeda-beda berkaitan dengan bagaimana mengupayakan adil gender itu. Karena ada yang sampai merasuk ke dalam sistem bahasa itu kan artinya pandangan dunia, kemudian pola berpikir dan itu mempengaruhi. Jadi seperti makin lama makin menguat ya di sini sistem patriarkinya gitu di kepala. Sehingga ketika Al-Qur'an Allah memilih bahasa Arab sebagai alat untuk menyampaikan pesannya, itu tentu saja ya Maha Suci Allah dari salah memilih bahasa, tapi ketika Allah memilih itu kan kita tahu karakternya seperti apa supaya pesannya nggak terkubur. Nah melihat karakter seperti itu dan pesan kesetaraan yang begitu kuat di dalam Al-Quran, itu kayak Islam itu menyerang sistem patriarki langsung ke jantungnya gitu Mas. Jadi itu pusat pertahanannya langsung yang sampai cara pandang dunianya itu bias banget, itu malah digunakan. Makanya menarik melihat pergerakan itu. Nah sayangnya Mas, itu pergerakannya nggak dilihat gitu. Seringkali hanya misalnya titik berangkat ya, kayak ayat di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis ayat. Berkaitan dengan kemanusiaan perempuan nih, ada titik berangkat, ini merefleksikan cara pandang masyarakat Arab bahwa perempuan itu benda. Nanti target antara itu yang merefleksikan cara pandang perempuan itu sepersekian dari laki-laki, kayak poligami itu. Poligami, waris. Nah, saksi, tapi itu pun saksi dalam hutang piutang, karena dalam kasus li'an sama persis. Kayak waris tadi orang tua kan sama. Dalam kasus itu. Nah, ada yang tujuan final, ayat monogami misalnya. Ayat monogami itu sama dengan ayat poligami di ayat yang sama loh. Tapi yang lebih populer poligaminya. Nah, kenapa? Padahal di dalam Al-Qur'annya ada pesan monogami sejak abad 7 tuh Masehi. Ini memang diambil enaknya aja orang. Dari perempuan ya, di Islam itu sendiri sejauh mana Bu ya sudah sampai tahapan mencoba membuka koridor-koridor yang sulit tadi itu semacam susah ya, semennya tebel banget Enggak hanya tebel, semennya itu sudah mengerak itu, sehingga harus cornya itu harus dibongkar. Sudah banyak sih Mbak, apalagi di Indonesia ya. Indonesia itu kan alamnya demokratis dan memungkinkan kita berbeda pendapat termasuk dalam tafsir agama dan menyadari bahwa itu tafsir gitu. Jadinya kita bersyukur banget di Indonesia itu maju banget soal. Artinya kalau beda pikiran tuh gak langsung dicap kafir gitu, meskipun ada yang begitu ya. Ya cap-cap juga cuma ngomong doang, nggak sampai yang ada eksekusinya gitu, ya. Kita mah kafir beriman kita. Oke, para pemirsa, menarik sekali. Waduh, ini jadi asik kalau berbincang dengan Bu Nur Rofiah sama Mas Hari ini. Apalagi agama, Pancasila, dan lain sebagainya. Tapi kita akan kembali ke Mbak Dima. Mbak Dima, nyanyi lagi dong. Pesan, mau nyanyi lagu apa ini? Ini lagunya Mas Sastro. Oh iya, yang mana? Tentang keberagaman, bener ya Mas? Oh, yang Taman Bunga. Oke. Nah, ini juga bagian dari tafsir lagi itu. Ya iseng-iseng Mbak, iseng-iseng. Kalau Mbak Rofiah ngaji ya kita ngajinya pakai gini lah. Silakan Mbak Dima. Pemirsa, kita simak kali ini penampilan Dima Miranda.
Kumbang-kumbang terbang layang menghisap madu sari kembang, mengalun kabut menerpa menebar wangi bunga, angin gunung menggesek daun bagai nyanyian alam, lembut mengalun menusuk jiwa, damai di hati sejuk terasa. Negeri indah Indonesia bagai hamparan taman bunga, aneka warna bunga hidup bersama dalam cinta. Taman bunga warna-warni indah menawan sanubari, kumbang-kumbang terbang layang menghisap madu sari kembang, mengalun kabut menerpa menebar wangi bunga, angin gunung menggesek daun bagai nyanyian alam, lembut mengalun menusuk jiwa, damai di hati sejuk terasa. Negeri indah Indonesia bagai hamparan taman bunga, aneka warna bunga hidup bersama dalam cinta. Akan ku jaga selamanya. Taman bunga. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum.
Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Nusantara Berkisah. Perbincangan kali ini membahas tema mengenai emansipasi perempuan ya, untuk kemajuan bangsa. Dan kita tadi sudah mengorek dan menggali informasi dari segi perspektif tafsir dan konstruksi budaya Islam gitu ya. Juga pada praktek kehidupan berpancasila melalui kede pemikiran Pancasila. Luar biasa. Dan tadi juga sebelumnya pada session yang awal kita membahas ya, Mbak Lili ya, emansipasi ini dari perspektif budaya. Nah, Mbak Bu Nurafiah, aku sering panggil Mbak, sering panggil Bu, bolak-balik rapopo lah. Bebas. Bu, jadi Bu ketannya kok formal banget ya. Kayak bagian kan adik kelasnya Mas As. Iya, ini junior saya Mbak. Saya ini senior Mbak. Senior itu artinya seneng nipu orang. Lah ini junior juga nipu orang. Podo wae. Oke, Mbak Nur. Gini, saya tertarik sekali tentang transformasi kesadaran melalui bahasa itu tadi. Nah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini ketika ada era kontestasi wacana, kontestasi narasi di era post-truth seperti sekarang ini. Ini bisa menjadi kesempatan dan peluang, tapi bisa jadi barrier dan ancaman. Nah, gimana kita memanfaatkan ini dengan baik? Nah, kita niru Al-Quran ya Mas ya. Ini yang menarik. Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab tapi tidak tunduk 100% terhadap cara menggunakan bahasa Arab itu. Saya contohkan nih kata nusyuz ya. Nusyuz itu kan dalam sistem patriarki di mana suami itu menjadi pemilik mutlak istri. Tidak dikenal ada pembangkangan suami pada istri, tidak ada. Yang dikenal ya hanya istrilah yang membangkang pada suami karena dia menjadi pemilik mutlak. Tapi Al-Quran di samping menjelaskan atau menggunakan kata nusyuz untuk pembangkangan istri, juga pembangkangan suami, Mas. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat tentang pembangkangan suami, nusyuznya suami. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Itu kan berarti mengubah cara pandang terhadap nusyuz. Wah, itu revolusioner. Bukan ya? Luar biasa loh Mas. Kalau dirunut pada paradigma perkawinannya juga dahsyat sekali. Karena kan saya selesaikan dulu nusyuz ya. Karena nusyuz juga digunakan untuk suami, berarti nusyuz bukan pembangkangan istri pada suami, melainkan pembangkangan suami atau istri pada komitmen perkawinan. Nah itu apa komitmen perkawinan? Ini tujuannya juga dahsyat sekali. Kalau semula perkawinan itu dianggap sebagai laki-laki memiliki istri untuk ini ya mendapatkan kepuasan, termasuk kepuasan seksual,
Islam itu menegaskan Al-Quran bahwa tujuan dari perkawinan adalah ketenangan jiwa suami dan istri. Sakinah itu loh Mbak yang biasa. Sakinah, ya. Sakinah. Itu artinya apa? Artinya perkawinan di dalam Islam itu sebagaimana manusia dalam pandangan Islam bukan hanya tubuh. Bukan hanya antara dua tubuh tapi antara dua jiwa perkawinan di dalam Islam itu. Sehingga tujuan dari perkawinan itu adalah ketenangan jiwa. Kalau dalam kemanusiaan ya. Tidak hanya ya. Jadi manusia di dalam Islam itu tidak hanya makhluk fisik tapi juga makhluk spiritual karena diberi hati nurani ya dan mengemban amanah untuk mewujudkan kemaslahatan tadi, dan juga makhluk intelektual. Itu artinya apa? Perempuan juga makhluk spiritual dan intelektual. Bukan hanya makhluk fisik, bukan hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Ini itu menarik cara sekali, pandang yang dasar sekali yang kemudian mengubah konstruk perkawinan. Paham saya. Berarti harus pakai istilah yang sama tetapi tidak tunduk pada istilah itu. Betul. Contohnya hijrah. Kita pakai hijrah yang asalnya pakai ini, pakai itu, kita bikin hijrah fun. Hijrah yang enjoy, yang bisa membuat kita happy dan bahagia. Artinya paradigmanya itu bisa dikembangkan lagi ya. Bisa dipinjam, dipinjam. Istilahnya bisa dipakai, tapi isinya pengertiannya bisa itu. Hijrah yang dulunya bermakna eksklusif menjadi hijrah yang bermakna inklusif. Nanti hijrahnya dari apa ke apa juga bisa diubah Mas. Bukan dari satu pakaian ke pakaian lain, tapi dari sikap yang buruk menjadi sikap yang lebih baik. Ini saya tertarik sekali Mbak Nur. Soalnya konsep hijrah itu kan kalau yang kita tahu bahwa misalnya tadinya tidak menggunakan jilbab begitu. Ketika sudah hijrah langsung menggunakan jilbab. Padahal konsepsinya kan bukan cuma di pakaian ya. Harus sikap juga ya. Karena ini mengacu pada nilai manusia ditentukan oleh apa? Kan ditentukan oleh sikapnya, memberi kebaikan atau tidak. Ya kalau baju itu bagian dari proses ya. Hijrah itu juga sebetulnya adalah orang itu mesti hijrah setiap hari selama hidup itu harus hijrah. Bergerak maksudnya. Bergerak menuju diri yang lebih baik sampai yang terbaik itu. Oke. Nah, ini ke Mas Hari nih. Mas Hari, sebetulnya penerjemahan emansipasi dalam nilai-nilai Pancasila yang direfleksikan oleh teman-teman di kedai pemikiran Pancasila itu seperti apa sih Mas? Ya, dalam poin Pancasila kan jelas kita harus manusia yang adil dan beradab. Oke. Ya, ejawantahan itu ya tidak ada sekat-sekat gender, tidak ada sekat-sekat sosial antara si kaya dan si miskin. Karena di kedai ide Pancasila itu titik temu antara donatur dan pekerja Mas. Jadi donatur dan pekerja kadang-kadang suka nongkrong bareng, rapat laporan bareng, begitu. Jadi suasana antara bos dan anak buah itu nggak ada. Jadi ya sama-sama Indonesia, sama-sama kita rakyat gitu rakyat biasa gitu. Dan artinya emansipasi di sini melampaui sekat-sekat sosial, status sosial dan gender kira-kira seperti itu. Dan ada lagi Mas, karena kita tidak, anak muda kan cenderung tidak mau yang formal-formal karena formal itu sudah dapat di sekolahan, di kantor. Kita buat ada 2 program namanya Tadarus Pemuda dan Kongko Pemuda. Nah, Tadarus itu bersifatnya keagamaan. Jadi teman-teman yang punya latar belakang pesantren bisa bicara ngomong tasawuf, soal manajemen hati, ya yang seperti dengan cara-cara kekeluargaan santai begini ya. Kadang-kadang yang bicara itu di bawah kita kan gitu, tidak sekat umur juga. Dan yang kedua ada Kongko Pemuda, itu membahas tentang situasi nasional. Gitu. Jadi kita bisa ngundang aktivis buruh, aktivis perempuan, bisa juga kebudayawan gitu. Jadi ya ke depan juga saya minta kesediaannya Gus Sastro dan Bu Dokter. Langsung dapat job lagi. Di kedai itu juga dijual seperti kata kedai itu kan kita berpikirnya minuman, makanan. Apakah ada juga yang ini cuma istilah. Ya memang ada begitu itu. Ya memang kita meminjam istilah yang populer ya Mas, untuk misinya ya agar cepat terkenal gitu, karena mudah diingat gitu. Karena bentuknya sih bukannya kedai tapi seperti di tanah hampir kurang lebih 1 hektar.
ada tempat mengaji, ada surau lah bahasanya surau, ada kalau di Banten itu tajuk lah, ada tajuk, tempat musola, ada tempat peternakan, ada sekarang kan lagi pertanian lagi panen itu timun suri Mas. Oh, puasa-puasa ya. Gitu selain ya, dikonsumsi pribadi, Iya. teman-teman bisa juga dijual ke pasar terdekat. Jadi artinya kedai ini dalam pengertian adalah pusat aktivitas ya, baik aktivitas sosial, aktivitas pertanian, ekonomi begitu ya. Menarik itu namanya, keren. Anggotanya boleh tahu Mas dari mana saja itu? Anggotanya lintas sektor ya, Mbak. Pertama dari teman-teman anak jalanan yang kita bina. Oke. Anak jalanan ya, wah itu Jadi kan menarik di ya. Tangsel itu udah mulai metropolitan, jadi kita gampang gitu ketemu anak jalanan yang nggak punya rumah, yang nggak punya orang tua, Ditampung ya. yang urban lah gitu, korban urbanisasi. Nah itu yang kita rekrut. Sekarang sudah ada 6 orang, ada yang kerja di bengkel Vespa, Juta Pala Skuter, ada yang ngurus perkebunan, ada yang ngurus ikan, jadi kita perdayakan. Nah saya sendiri kan masih mahasiswa, terus ada lagi yang sudah punya usaha, dan itu yang bersaling gotong royong setiap ada ya kita sisihkan lah gitu. Iya. Jadi emansipasinya betul-betul lintas gender, lintas etnis, lintas status sosial. Wah luar biasa. Kembali ke Mbak Nur ini. Mbak Nur, menarik metode untuk apa itu kalau dalam bahasanya Foucault disebut inversi ya itu ya, menggunakan kalimat bahasa istilah yang sama tapi dimaknai dipraktekkan yang berbeda. Kadang orang yang takut ya ragu untuk melakukan itu karena nanti akan dituduh melakukan penyelewengan terhadap Islam misalnya. Bagi kelompok yang Puritan gitu. Nah, kira-kira saya ingin Mbak Nur meyakinkan teman-teman bahwa hal seperti itu sah, halal dan diperbolehkan oleh agama. Melakukan inversi yaitu tafsir, counter tafsir terhadap tafsir dominan gitu. Gimana sebetulnya dalam posisi itu? Kalau saya sih begini ya, Al-Quran itu kan dari Allah. Ya. Dat yang maha tahu, maha benar dan maha adil. Terus itu nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Pasti Al-Quran itu Allah memaksudkan firman-Nya untuk keadilan, termasuk pada perempuan. Gitu. Dan didasarkan pada pengetahuan tak terbatas juga pasti benar. Itu Al-Quran secara objektif ya. Tapi manusia itu kan selalu menafsirkan Al-Quran. Nah manusia tidak satu pun maha benar, maha tahu dan maha adil, nggak ada. Selagi posisinya masih tafsir. Iya, manusia memahami apapun itu selalu tergantung pada pengetahuannya, pengalamannya yang terbatas dan terus berkembang, gitu. Maka sangat terbuka sekali untuk mengoreksi, bahkan harus kalau ada tafsir tidak adil, gitu. Karena apa? Karena ini firman dari Dat yang Maha Adil, pasti harus adil dong maksudnya. Kenapa difahami secara tidak adil gitu? Kayak contoh misalnya tadi Mas yang soal poligami itu kan pesan monogami ada di situ gitu loh. Kenapa yang diulang-ulang yang itu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu jelas banget gitu. Sehingga ketika kita menyuarakan sistem perkawinan yang ideal di dalam Islam itu adalah monogami yang adil, bukan monogami yang penuh KDRT loh ya. Monogami yang adil. Itu tuh sesuai dengan Quran banget bahwa jadi itu tidak cukup monogami doang ya. Harus adil. Harus adil. Bahwa itu bertentangan dengan pendapat mainstream misalnya yang menekankan pesan pada pembolehan poligami, ya mari ini kan sama-sama tafsir gitu. Sama-sama pemahaman manusia. Jangan dibilang yang tafsir ini dibilang liberal lah, dibilang itulah itu kan. Hanya berbeda dengan mainstream itu. Tapi kalau salah satu menurut saya cara memilih dari sekian banyak tafsir itu mana yang valid adalah yang mencerminkan keadilan Allah pada seluruh manusia. Gitu. Jadi ukurannya standarnya adalah keadilan. Keadilan dan keadilan terutama bagi kelompok du'afa dan mustad'afin dalam sebuah relasi. Gitu. Karena apa? Karena yang dikehendaki, kerahmatan yang dikehendaki oleh Allah adalah untuk semua pihak. Sedangkan sistem yang dolim itu juga sudah menjadi rahmat, tapi bagi kelompok yang kuat gitu. Sehingga ini yang mesti dikritisi adalah gimana caranya sebuah pemahaman atas Al-Quran itu juga adil pada pihak yang rentan untuk diperlakukan tidak adil. Ini menarik Mas, kalau tadi kaitannya ada rentan, ada kelompok yang rentan ya, ada yang kelompok kuat. Kalau yang dikaitkan dengan perempuan ya,
Ibu Nur. Sejauh mana kelompok perempuan yang rentan ini oleh Islam itu bisa diadapt ya, bisa dirangkul untuk bisa maju, apakah dengan pendidikan atau dengan apa yang membuat dia jadi lebih kuat gitu, tidak rentan lagi. Sebetulnya dengan tadi itu ya, ketika perempuan dideklarasikan sebagai manusia, itu benar-benar yang dua-duanya hanya hamba Allah. Tauhid itu kan berarti tidak boleh diperhamba oleh laki-laki dan tidak boleh meletakkan dirinya sebagai hamba laki-laki. Itu makna tauhid di tengah situasi yang seperti itu. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah fil ard, itu artinya perempuan itu sama dengan laki-laki bertanggung jawab atas ruang publik dan ruang domestik. Perempuan bukan tamu di ruang publik gitu. Betul ya, harus maknai juga ruangnya betul, ya. Betul, itu ruang bersama dan bertanggung jawab bersama atas kemaslahatan di semua ruang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini kan sebetulnya didorong betul untuk menjadi diri yang terbaik. Iya, independen Dan nanti datang pada Tuhan juga akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Oke, luar biasa. Ini waduh, makin sore menjelang pekan makin menarik. Tapi waktu juga yang memisahkan kita ya. Kita sudah mendekati buka puasa ini. Mas Hari, waduh luar biasa. Oke, kami ingin closing statement paling tidak dari Mas Hari 1 menit. Ya, kami Kedai Ide Pancasila mengajak seluruh anak muda khususnya di Indonesia, umumnya di Indonesia, bahwa jangan pernah berhenti bergerak, karena ketika berhenti bergerak adalah sebuah pengkhianatan dalam proses. Nah, mungkin itu aja. Oke, pesannya ingat, jangan berhenti bergerak, karena berhenti bergerak adalah pengkhianatan terhadap proses. Artinya kalau Anda berhenti bergerak, Anda tidak berproses lagi. Mbak Nur, monggo. Karena Islam itu misinya adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta termasuk bagi perempuan. Maka keislaman orang, keislaman keluarga, keislaman masyarakat, negara dan dunia itu salah satu cirinya adalah respek pada kemanusiaan perempuan. Jadi makin respek, makin islami, makin menistakan, makin tidak islami. Cocok, bukan karena benderanya makin gede, benderanya makin islami, makin kencang teriaknya makin islami, bukan itu ya ternyata ya. Ukurannya adalah keadilan, martabat, kemaslahatan, keadilan dan kemaslahatan termasuk perempuan, karena perempuan adalah manusia seutuhnya. Oke, kita akan kembali mendengarkan. Mbak Dima, sudah siapkah? Itu mic-nya ditambah ke sana. Mic-nya ada Mas Jeffrey ini ya. Oke, mic-nya Mas Hari mungkin bisa. Ambil mic-nya Mas Hari, Bel. Nah, itu. Nah, Mbak Dima mau nyanyi lagu apa nih? Ini lagunya Mas Asro lagi. Mohon izin. Tak lelah mencinta judulnya. Tak lelah mencinta. Oke. Ya, saya ingat lagu ini adalah lagu yang bercerita tentang kita harus mencintai Indonesia apa adanya. Biarpun Indonesia sudah dirobek-robek oleh mereka atas nama, kadang atas nama takbir itu Mbak, atas nama apapun, tapi kita akan tetap mencintai Indonesia. Oke, monggo Mbak Dima sama Abel sama siapa? Om Prat ya? Oh, mainkan Om. Yuk, kita simak bersama-sama. Wajahnya cantik jelita, idaman setiap manusia, kini hancur dan penuh luka karena ulah durhaka. Semua bilang kan menjagamu, tapi banyak
merusak indah tubuhmu. Meski wajahmu penuh luka, tapi aku tetap setia. Takkan lelah aku mencinta padamu, oh Indonesia. Meski banyak orang membenci, tapi aku takkan peduli. Takkan lelah aku berbakti padamu, Ibu Pertiwi. Wajah indah elok rupawan kini hancur penuh goresan, karena keserakahan dan nafsu kekuasaan. Takkan lelah aku mencinta padamu, oh Indonesia. Takkan lelah aku berbakti padamu, Ibu Pertiwi. Tempatku berpijak kaki, tempatku hidup dan mati. Dimanapun Anda berada, sampai di sini kami menemani Anda dalam Nusantara Berkisah. Terima kasih Anda Rafi'ah, terima kasih Mas Hari, Terima kasih saya Katawe Alsastro bersama Lili Cayandari mengucapkan terima kasih, sampai berpisah dan bertemu lagi dalam acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Wala akwa ala naril jakimi.